Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Di hari Minggu 31 Mei 2020, juga bersamaan dengan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini, dan ibadat ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kleak yang kekasih Bapak Pendeta Vencepat MTH. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Hari ini kita peringati sebagai hari Pentakosta, di mana di hari ke-50 setelah peristiwa Paskah, murid-murid Yesus menerima Roh Kudus sebagai penggenapan janji yang disampaikan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Karena itu marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah Minggu Pentakosta ini dengan menyanyikan kidung pujian nomor 391, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak,
rohnya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ibadah hari Pentakosta ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Amin. Selamat hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Dengarkanlah nas pembimbing di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, malah surga menyembah di Kau Halik semesta. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita pada saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dan dengan sepenuh hati kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 28 berkata, "Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, Saudara-saudara, dengarkanlah ajakan bagi kita untuk hidup menurut Roh Kudus. Sebagaimana itu tertulis di Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, selain kami memuji-muji Engkau dalam persekutuan ibadah ini, tapi hati kami juga rindu dibekali oleh firman-Mu yang menghibur dan menguatkan, serta menuntun kami menjalani hidup ini agar terus berada di jalan-jalan-Mu. Roh Kudus-Mu yang kami percaya hadir dan sedang menuntun kami dalam ibadah ini, kiranya menolong kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah saat ini, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membuka Alkitab dan kita membaca firman Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Ini lanjutan dari peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta. Bagian Alkitab ini diberi judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terumanamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannyalah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian saudaraku pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, dalam hal ini Pendeta Yani Rende selaku Wakil Sekretaris Bidang Data dan Informasi, tapi sekaligus juga bidang IT Sinode Gemim. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hari ini tanggal 31 Mei 2020, hari Minggu, kita merayakan Hari Pentakosta, Hari Ketuangan Roh Kudus. Kalau mau ditilik ke belakang, perayaan Pentakosta ini adalah satu kebiasaan keagamaan orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama,
yang merayakan hari ke-50 sesudah Paskah, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pada umumnya, umat Israel merayakan dua hal dalam perayaan ini. Yang pertama adalah berhubungan dengan kebaikan Allah karena panen telah berhasil, dan yang kedua berhubungan dengan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Jadi pada saat orang Yahudi berkumpul di Yerusalem merayakan hari Pentakosta, maka pada saat itulah terjadi peristiwa ketuangan Roh Kudus seperti yang dicatat oleh pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Pada bagian ini, bacaan yang kita baca hari ini, saat Roh Kudus turun ke atas para murid, terlihat mereka itu menerima kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Terjadi sebuah perubahan yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan. Kita lihat salah satu contoh adalah Petrus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Maka kita akan mendapati 4 hal dari khotbah Petrus itu. Hal yang pertama, saudara-saudara, kita lihat dalam ayat 14 dan 15. Petrus menolak tuduhan yang mengada-ada. Ayat 16 sampai ayat 21. Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Hal yang ketiga, dalam ayat 22 sampai 36. Di situ Petrus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan hal yang keempat adalah dalam ayat 37 sampai 40. Terlihat di situ buah-buah roh sebagai hasil dari pemberitaan Injil. Mari kita lihat apa yang disampaikan, apa yang dipersaksikan Petrus ketika dia menolak tuduhan yang mengada-ada itu. Di sini Petrus memberikan satu argumentasi bahwa mereka bukan sedang mabuk anggur manis. Sebab pada waktu itu masih jam 9 pagi. Saudara-saudara, biasanya orang mabuk yang dicatat dalam Alkitab itu terjadi pada waktu malam. Coba kita lihat, bandingkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7. Dan Petrus menjelaskan demikian, sebab sebelum jam 9 pagi pada hari Sabat atau hari-hari raya lainnya, orang-orang Yahudi Ortodoks itu tidak akan makan atau minum. Dan biasanya mereka tidak akan minum anggur kecuali kalau sedang makan. Maka di sini kita lihat dengan tegas dan berani Petrus mendobrak pemahaman atau stigma yang mau menjatuhkan murid-muridnya, yang mau memfitnah murid-muridnya. Memang di ayat 13 dalam pasal 2 ini itu disebutkan
bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Sebenarnya kalau kita periksa beberapa tafsiran, itu mengatakan bahwa ucapan ini adalah ucapan yang bernada mengejek, yang sifatnya sarkastis. Karena dalam bacaan ini, dalam kalimat anggur manis ini, dalam kata anggur manis ini, bahasa asli dalam bahasa Yunani itu menggunakan istilah gleukos. Gleukos itu pada umumnya menunjuk pada sari buah anggur yang tidak difermentasi. Kalau orang sekarang ini bisa menyebutnya seperti jus anggur. Jadi sari buah yang tidak difermentasi, sari buah anggur. Nah, ketika mereka menyebutkan mabuk anggur manis, itu yang saya katakan tadi, sifatnya sarkastis. Karena saudara-saudara, kalau kita membaca bagian-bagian Alkitab yang menyebut kata anggur, itu pada umumnya menggunakan kata oinos. Sedangkan anggur manis pada bacaan ini menggunakan kata gleukos. Jadi anggur itu ada yang merupakan hasil fermentasi, tapi ada yang bukan hasil fermentasi. Jadi di sini saudara-saudara, secara tegas Petrus mau menolak mentah-mentah soal ucapan dalam ayat 13 itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh adalah merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Apa isi nubuat yang dikutip oleh Petrus itu? Itu ada dua hal, saudara-saudara. Hal yang pertama, mempersaksikan tentang janji dari pencurahan Roh Kudus. Di ayat 17 dan ayat 18. Ada hal yang menarik di situ, saudara-saudara, bahwa nubuatan ini menggunakan kata bagi semua manusia. Padahal kita ketahui dalam perjanjian lama, dalam tradisi perjanjian lama, orang-orang yang diberikan kuasa roh itu terbatas. Tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Seperti misalnya nabi, imam, dan raja. Nah, isi dari nubuatan Nabi Yoel yang menyebutkan tentang bagi semua manusia itu sungguh luar biasa. Nubuat yang dicatat dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Bahkan hal kedua yang menarik bahwa semua orang yang dimaksud di situ itu berhubungan dengan semua orang percaya yang tidak mengenal jenis kelamin. Semua yang laki-laki dan perempuan, tidak mengenal usia. Semua anak, teruna, orang tua. Dan tidak mengenal status. Apakah dia raja, nabi, imam, atau hamba. Sesuatu yang sangat-sangat menarik. Karena sekali lagi, berita perjanjian lama yang digenapi pada perjanjian baru. Hal kedua yang ditunjukkan dalam nubuatan Nabi Yoel ini, yaitu berisi tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan.
Kita lihat itu dalam ayat 19 sampai 21. Kalau Petrus hanya mau bicara tentang janji ketuangan Roh Kudus, sebenarnya ayat 18 berhenti saja di situ. Tapi kenapa dia mengutip sampai ayat 19 dan 20 itu yang justru berisi tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan? Banyak penafsir bilang bahwa sebetulnya Petrus mau masuk pada penginjilan tentang Yesus dari bagian ini. Bahwa matahari dan bulan itu menurut Calvin itu adalah manifestasi Allah. Dan kalau matahari itu akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, itu menunjukkan murka Allah. Itu menunjukkan tentang kebinasaan. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat di balik ucapan-ucapan yang keras dalam nubuatan Yoel yang disampaikan oleh Petrus, ada harapan keselamatan. Itu kita baca di dalam ayat 21. Mari kita lihat apa isi pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Petrus. Ini merupakan bagian yang ketiga, saudara-saudara. Ada dua hal yang ditekankan dalam pemberitaan Injil itu. Yang pertama tentang dosa. Dosa siapa? Dosa mereka. Dosa orang-orang yang tidak percaya. Apa dosa mereka? Ayat 23 mencatat, mereka menyalibkan, membunuh Yesus. Memang peran orang-orang Yahudi ini adalah peran yang tidak langsung. Bahwa dalam proses penyalipan itu jelas menunjuk bukan orang Yahudi yang melakukan, tetapi orang-orang Romawi. Cuma kalau kita ingat di dalam Injil-Injil, ya, misalnya dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 18 dan 21, kita akan menemukan peran orang-orang Yahudi yang disebut membunuh dan menyalibkan Yesus. Apa kalimat yang mereka ucapkan? Tentu kita masih ingat. Lepaskan Barabas bagi kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Itu yang dimaksud oleh Petrus ketika menyebut tentang dosa mereka itu. Di sini Petrus sangat menegaskan bahwa mereka bukan hanya sekedar membunuh manusia biasa, tapi seorang utusan Allah. Petrus mengatakan bahwa mereka menyalibkan Tuhan dan Kristus. Kenapa sampai sekeras itu Petrus mengucapkannya? Petrus mau menggugah tentang hati nurani orang-orang yang mendengar khotbahnya. Hal kedua yang disampaikan dalam berita Injil Petrus itu, Petrus bicara tentang Yesus. Yesus adalah orang Nazaret. Nazaret adalah tempat yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Benar, secara manusia jasmani, Yesus kelihatan hina. Yesus direndahkan. Tapi ayat 22 mengatakan, Yesus adalah orang yang ditentukan Allah, yang disertai oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yesus memang dipandang hina, tapi ternyata diakui oleh Allah dan diberi kuasa sebagai utusannya.
Kemudian juga Petrus bicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Tapi di sini kita melihat bahwa yang dibicarakan lebih banyak adalah soal kebangkitan. Soal kematian hanya 1 ayat. Selebihnya Petrus bicara soal kebangkitan. Mengapa? Seorang ahli Alkitab, John Stott, mengatakan bahwa penginjilan dalam Kisah Para Rasul ini lebih menekankan kebangkitan karena pada umumnya penginjilan itu dilakukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini membutuhkan pengertian bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Karena itu sekali lagi ditekankan tentang kebangkitan Yesus yang menunjukkan kepada kemenangannya. Ada satu tipikal Petrus dalam berkhotbah, yaitu dia mendasarkan khotbahnya pada kutipan-kutipan firman Tuhan. Kali ini dia mengutip kitab Mazmur yang bicara-bicara soal kebangkitan Yesus. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11, di situ menyebutkan tentang nubuat kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, hal selanjutnya yang Petrus tekankan dalam penginjilannya itu adalah bahwa Yesus yang telah bangkit itu ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima kuasa Roh Kudus dari Bapa, yang lalu ia curahkan pada hari Pentakosta itu. Dan itulah yang mereka lihat dan dengar. Di sini Petrus menjelaskan lagi soal peristiwa terjadinya ketuangan Roh Kudus yang mendatangkan karunia berbahasa roh, berbahasa lidah terhadap murid-muridnya. Di sini Petrus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian yang terakhir mempersaksikan tentang buah-buah roh sebagai hasil dari pemberitaan Injil. Itu dalam ayat 37 sampai ayat 40. Apa-apa saja yang kita bisa lihat, kita bisa baca dari buah-buah roh itu? Yaitu pertama, kesadaran untuk bertanya. Apa yang harus kami perbuat? Sebuah kesadaran yang tidak datang begitu saja, tapi sebuah kesadaran sebagai hasil dari sebuah pemberitaan Injil yang luar biasa. Apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaannya dijawab oleh Petrus, singkat, padat, dan jelas. Pertama, bertobat. Kedua, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Ketiga, menerima kuasa Roh Kudus. Singkat, padat, jelas. Apa yang kita mau imani dari bacaan ini untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita? Ketika kita merayakan hari Pentakosta ini di suasana pandemi COVID ini. Pertama, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menggunakan pembelaan dirinya sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Bahkan Alkitab mempersaksikan kepada kita bahwa pemberitaan Injil pada waktu itu diikuti oleh 15 suku bangsa dan negeri. Dan hasilnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bertambah 3.000 orang. Di ayat 41. Di sini saudara-saudara, karya Roh Kudus
ternyata memang tidak dapat dibatasi oleh hanya satu bangsa, bangsa Yahudi. Tidak oleh satu bahasa. Sekali lagi, tidak dibatasi oleh satu bangsa dan satu bahasa. Sementara ada kelompok yang berusaha membatasi kerja Roh Kudus, yang menganggap dirinya penuh dengan Roh Kudus dan orang lain tidak penuh dengan Roh Kudus, yang menganggap gerejanya penuh dengan Roh Kudus, gereja yang lain tidak penuh dengan Roh Kudus. Kedua, saudara-saudara, jelas sekali menurut Petrus, orang yang penuh Roh Kudus pasti memberitakan Injil. Bukti valid adalah Petrus. Dan bukan sekedar menyombongkan karunia roh yang dia miliki untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan gerejanya. Ada orang-orang tertentu mengklaim diri memiliki kuasa Roh Kudus, sehingga mau menghakimi orang, menganggap diri benar dan orang lain salah, karena merasa dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, saya pernah disampaikan dalam satu seminar bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, Roh Kudus diam di dalamnya. Dan Roh Kudus dapat mencurahkan kuasa rohnya kepada orang-orang tertentu. Tapi Roh Kudus yang dicurahkan itu tidak bersifat menetap. Kalau ada seseorang diberi kuasa menyembuhkan, kalau ada seseorang diberi kuasa berdoa, itu sifatnya tidak menetap. Suatu waktu orang itu akan kehilangan karunia rohnya. Tapi ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diam dan menetap di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita menyembah, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berikut saudara-saudara, yang ketiga, dalam khotbahnya Petrus menggunakan kitab suci maupun kesaksian Alkitab, kesaksian firman Allah. Fakta bahwa ia mengutip perjanjian lama sebanyak 3 kali dalam bacaan ini meyakinkan kita bahwa Petrus sungguh yakin bahwa kitab suci adalah firman Allah yang berisi nubuatan dan penggenapannya. Di sini terlihat karya Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara, yang terakhir, bahwa kita mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan sejarah. Kita mengimani bahwa peristiwa pandemi COVID ini adalah semata-mata terjadi seizin Allah Pencipta, Allah pembuat sejarah. Sejarah akan mencatat bahwa di masa ini kita umat percaya pernah mengalami dan merasakan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kita semua sedang dan sementara merasakannya. Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita untuk tinggal tetap dalam situasi seperti ini. Mari kita imani.
Kita sudah diberi contoh oleh Presiden kita, Joko Widodo. Beliau memunculkan sebuah istilah, kita akan menuju kepada peradaban baru, new normal. Apa maksud istilah itu? Istilah itu menunjuk pada sebuah perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Dan kita dipaksa oleh pandemi ini untuk berperilaku hidup sehat. Suka atau tidak suka. Misalnya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Supaya masyarakat, supaya kita dapat berkompromi untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. Supaya hidup kita tetap produktif. Mari kita imani itu di suasana hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada saat ini saudara-saudara, saya undang berdiri dan marilah kita bersama-sama mengaku iman kita menurut rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, pada saat ini marilah kita memberi persembahan dan mengawali kita memberi persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan di Imamat pasal 19 ayat 9 dan 10 berkata, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dan sementara persembahan diberi, kita menyanyi NKB nomor 100 ayat 1 dan 3. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?
Sudahkah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tak putus-putusnya kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, karena kasih setiamu juga mengalir tak henti-hentinya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mampukan kami untuk beribadah di hari Minggu Pentakosta ini. Dan di persekutuan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mewujudkan firman dalam kehidupan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau berjanji bahwa kebahagiaan akan dialami oleh mereka yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih karena kami juga boleh memberi persembahan sebagai wujud dari ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang senantiasa mengaruniakan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kuduskan dan berkatilah apa yang telah kami berikan, sehingga itu boleh dimanfaatkan untuk menopang program-program gereja-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah mereka yang diberi kepercayaan untuk mengolah persembahan-persembahan jemaat-Mu diberi tanggung jawab yang dalam, sehingga mereka tidak salah menggunakannya. Kami berdoa biarlah Engkau berkati semua upaya kami untuk menghadirkan kesejahteraan baik bagi kami pribadi, keluarga, dan orang lain. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus menolong, memberi kekuatan dan penghiburan dalam kami menjalani hidup ini dengan segala tantangan dan pergumulannya. Apalagi di saat-saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Biarlah kami terus bersuka cita dan bersemangat menjalani hidup ini dengan karya-karya kami masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh pelayan khusus, UPK, BIPRA, Komisi Kerja, tim doa, panitia, dan semua perangkat pelayanan termasuk di dalamnya tim multimedia, Jemaat Musafir Keleak, yang mau memberi diri untuk melayani jamaat-Mu. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan, termasuk pegawai gereja dan kostor. Kami berdoa untuk janda, duda, yatim piatu, para lansia, dan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kuatkan iman mereka agar mereka tidak putus asa menerima kenyataan tersebut, sambil berharap
kesembuhan dan pemulihan Tuhan karuniakan pada mereka. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, juga unsur legislatif dan yudikatif, juga TNI, Polri. Biarlah semua dikuasai oleh Roh Kudus-Mu dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka untuk menghadirkan kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman bagi bangsa kami. Dengan demikian bangsa kami Indonesia tetap kokoh berdiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami berdoa untuk para medis, biarlah mereka semua dikaruniai hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka mampu mendiagnosa dengan tepat penyakit yang diderita oleh para pasien, dan dengan tepat pula memberi resep untuk penyembuhan mereka yang sakit. Tangan kasih sayang-Mu kiranya terus menaungi mereka, sehingga mereka juga tidak mudah kejangkitan sakit penyakit yang diderita oleh para pasien. Akhirnya kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan merancang yang terbaik bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu jadilah kehendak-Mu atas kami. Dengar dan sambutlah doa kami yang telah kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita masuk pada bagian akhir ibadah ini, diundang berdiri, dan kita dengan sukacita menyanyi Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang prima
Yesus namanya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat merayakan hari ketuhanan Roh Kudus. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita dan berkat-berkat-Nya menjadi bagian kita. Terima kasih dan shalom. Oh mau rendingane ruataku, abe tentang elangu nape ne urosa rosa masa O mau ruataku